Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Yustahabbu ayyakula fi awwalihi. Jadi ini bab yang menjelaskan tentang berwudu, ya. Babu ma yaqulu ala wudu'ihi. Bab yang menjelaskan tentang apa yang dibaca terhadap wudunya seseorang. Jadi kita wudu nih, apa yang kita baca nih. Makanya Imam Nawawi di sini tidak merinci. Ya. Beliau tidak merinci doa-doa wudu. Beliau hanya mengingatkan satu doang, yaitu basmalah, ya, dalam kitab ini. Ini kitab Al-Adhkar, ya. Kitab Al-Adhkar ini adalah kitab yang menjelaskan tentang bacaan-bacaan kita ketika kita mulai nih bangun tidur sampai mau tidur lagi. Namanya Al-Adhkar, jamak daripada zikir. Berarti ini kitab isinya zikir semua. Ya, bacaan-bacaan dari Nabi yang warid langsung dari Nabi, yang dibukukan, yang dijadiin kitab oleh Syekh Nawawi dengan judul-judul sampai bab pakai sendal ada, ya, sampai bab masuk ke kamar mandi harus pakai kaki kanan ada, masuk ke kamar mandi pakai kaki kiri, maksudnya maaf, keluarnya pakai kaki kanan. Kalau masuk ke masjid baru pakai kaki kanan, keluar kaki kiri, gitu. Sampai mendetail sekali kitab ini. Makanya saya sengaja mengambil kitab ini karena bukan hanya berkaitan dengan fikih, tapi juga berkaitan dengan adab dan akhlak juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma yaqulu ala wudu'ihi. Bab yang menjelaskan tentang apa yang dibaca, apa yang diucapkan ketika ada orang berwudu. Yustahabbu, disunahkan, ayyakula fi awalihi, hendaknya mengucapkan seseorang fi awalihi, pada awal wudu. Ini hukumnya sunnah nih, ini nggak bisa dipungkiri nih. Ya, mungkin kalau ada yang itu kan doa wudu Allahumma apa mulut. Ada yang ingat nggak? Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikrillaka. Ketika kita membasuh mulut atau pakai kumur, belum kucek-kucek tangan, ya, kucek-kucek tangan dulu kan tuh. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minas su'mi wal halakah. Nanti insya Allah kita bongkar artinya, dahsyat sekali kalau kita tahu artinya. Ya, Allahumma a'inni, ya Allah tolong saya, bantu saya. Ketika mulut kita kumur-kumur tuh, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika. Tolonglah saya agar saya ini bisa gampang membaca kitabmu. Wa kasrati dzikrillaka, dan supaya mulut saya ini yang lagi kita kumur-kumur itu selalu banyak-banyak berzikir kepadamu. Wa kasrati dzikrillaka. Allahumma inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikrillaka. Kan gitu bacanya. Ya, jadi intinya ketika kita membasuh muka, ya, ketika kita berkumur, maka itu yang kita ucapkan dan itulah artinya. Artinya apa? Maksudnya supaya ketika kita berkumur ini ada tafaulan, ada harapan bahwa supaya mulut kita ini bisa fasih nantinya membaca Al-Quran dan gampang diajak zikir, gampang diajak wiridnya, gitu. Karena kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat berwudu. Itu memang nggak apa-apa kalau seandainya itu nggak dibaca, nggak masalah, tetap sah. Ya, ini pun sampai baca bismillah saja hukumnya sunnah. Sunnah hukumnya, seandainya nggak baca juga nggak apa-apa. Cuman masa iya apa? Ilokan amat kita mau tinggalin semua, kan gitu. Ya. Jadi di sini dijelaskan disunahkan di awal wudu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Wa in qalla bismillah kafa. Kata Imam Nawawi, wa in qala, dan jika ada yang berkata bismillah, doang, ar-Rahman ar-Rahimnya enggak pakai, kafa, maka cukup.
Ketika kita mau wudhu, buka keran, bismillah. Udah jadi. Ya. Cuma lengkapnya bismillahirrahmanirrahim. Seperti orang salam, assalamualaikum, kan jadi itu. Tapi bagusnya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa in qala bismillah kafa qala ashabuna. Kata Imam An-Nawawi, kalau mengatakan orang itu cuman bismillah saja, kafa maka cukup. Artinya nggak apa-apa. Qala telah berkata ashabuna, sahabat-sahabat kami, maksudnya berpendapat teman-teman selevel beliau itu dari kalangan madhab Imam Syafi'i. Fa in tarokat tasmiyah fi awwalil wudu ata biha fi asna'ihi. Nih. Fa in tarokat tasmiyah, maka jika tasmiyah itu adalah sebutan dari kata lain bismillah, ya, mengucapkan bismillahnya itu ketinggalan. Fi awalil wudu, di awal wudu lupa baca bismillah nih. Terus gimana solusinya? Ata biha fi asna'ihi, maka datangkanlah bismillah tersebut, tasmiyah tersebut atau bismillah tadi fi asna'ihi, di pertengahan. Nggak apa-apa kita papagin di tengah-tengah. Begitu kita wudhu sudah sampai basuh tangan, wah iya tadi belum baca bismillah nih, ya udah baca bismillah di situ, artinya masih dapat kesunahan di situ. Fa in tarokaha hatta farogo faqad fata mahaluha. Fa in tarokaha, maka jika orang yang berwudu itu meninggalkan bismillah, tasmiyah ataupun bismillahirrahmanirrahim itu tertinggal, hatta faragha, sampai selesai berwudu, sampai wudunya kelar, begitu udah kelar dia jalan, waduh iya tadi wudu belum baca bismillah nih, ya. Maka kata Imam Nawawi di sini apa, dan kata mazhab Imam Syafi'i, faqad fata mahaluha, maka sungguh telah hilang, ya, telah luput, mahaluha, tempatnya, kesempatannya, artinya udah nggak ada kesempatan lagi, kesunahannya itu sudah hilang, ya. Kalau udah selesai maka baca bismillah sudah tiada gunanya, gitu maksudnya. Artinya bukan nggak ada gunanya gimana, maksudnya sudah tidak dapat kesunahan gitu, ya. Fala ya'ti biha, maka nggak usah mendatangkan orang itu biha dengan tasmiyah. Artinya kalau emang udah selesai ya udah, jangan baca bismillah. Justru yang harus dibaca apa? Ya alhamdulillah, karena kan udah selesai, ya. Makanya baca bismillah itu kalau masih di pertengahan atau masih anggota lah. Misalnya udah di kaki kanan, kan kaki kiri terakhir, masih dah itu, masih bisa, ya. Yang penting jangan kalau sudah selesai. Terus wudunya gimana kalau seandainya sama sekali nggak baca bismillah? Wa wudu'uhu sahihun, dan wudunya tetap sah, gitu. Wudunya tetap sah, ya, walaupun dia nggak baca bismillah. Bismillah aja nggak dibaca, wudunya tetap sah, ya. Apalagi ninggalin bacaan-bacaan wudu, karena terus terang memang, ya, doa-doa wudu itu bukan dari Nabi kita Muhammad SAW. Doa-doa wudu itu adalah doa yang dikeluarkan oleh para ulama-ulama, para aulia, para orang-orang soleh, ya, daripada nganggur nggak ngapa-ngapain pada saat membasuh wudu, maka lebih baik ada bacaannya sesuai dengan yang kita sedang lakukan. Kalau mulut seperti tadi, kalau hidung Allahumma aujidli raihatal jannati fil jannati wa anta ani radin, kan gitu, dan seterusnya. Insyaallah nanti akan kita buka dan kita kupas tuntas berkaitan doa wudhu dari A sampai Z, ya. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan
kita punya waktu khusus. Yang penting artinya nanti yang akan kita gali itu, supaya lebih semangat lagi. Yang lupa doa wudhu bisa diingetin lagi. Jadi wudhunya tetap sahih, walaupun tetap sah, artinya walaupun dia itu nggak baca bismillah. Dan ketinggalan atau ditinggal tuh bismillahnya itu sawaun tarkuha amdan au sahwan. Sama saja, tetap aja sah wudhunya walaupun dia itu nggak baca bismillah, dia sengaja ataupun karena lupa gitu. Jadi karena dia lupa atau karena dia sengaja. Kalau karena dia lupa tetap sah, karena dia sengaja juga tetap sah wudhunya, artinya nggak kenapa-napa gitu. Ini sampai seperti ini rincinya nih ya. Hadza madhabuna wa madhabu jamaahirul ulama, kata Imam Nawawi. Hadza madhabuna, inilah madhab kami. Inilah madhab kami, wa madhabu jamaahirul ulama, dan madhabnya kebanyakan para ulama. Artinya apa? Menganggap bahwa membaca bismillahirrahmanirrahim itu sunnah. Kalau ketinggalan, kelupaan, datangkan di pertengahan. Dan kalau seandainya udah lupa bablas sampai selesai, ya udah nggak apa-apa. Itu jumhurul ulama pendapatnya seperti itu. Waja'a fit tasmiyati ahaditsun dha'ifatun. Waja'a, dan telah datang fit tasmiyah, di dalam tasmiyah bacaan bismillah ketika wudhu ya, ahadisun, beberapa hadis, dha'ifatun, yang dhaif. Makanya tidak menjadi wajib karena hadisnya adalah tergolong hadis yang dhaif. Jadi tergolong hanya untuk fadailul a'mal ya, untuk keutamaan amal. Kalau untuk keutamaan amal maka tidak apa-apa menggunakan hadis yang dhaif. Sehingga dikerjakan bagus, tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Sampai Imam Nawawi pun menjelaskan seperti itu ya, saking jujurnya tuh ulama kita. Yang dhaif dibilang dhaif, yang hadis sahih dibilang sahih, yang hadisnya maudhu dibilang maudhu, jangan ditutup-tutupin ya. Qulil haq walau kana murran ya. Jadi karena hadisnya itu dhaif, maka hukumnya seperti di atas tadi. Apa contohnya? Sabata an Ahmad bin Hanbal rahimahullah annahu qala, telah menetapkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal ini mazhabnya mazhab Hambali ya. Beliau mengutip Imam Ahmad bin Hanbal, padahal beliau sendiri adalah Imam Syafi'i mazhabnya, untuk mengetahui tentang hadis ini. Qala, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, la a'lamu fi tasmiyah fil wudu hadisan sabitan. Saya tidak tahu, saya tidak mengetahui fit tasmiyati fil wudu, di dalam membaca bismillah saat wudu, hadisan sabitan, satu hadis yang kuat gitu. Artinya ada hadis yang sahih yang menetapkan harus baca bismillah ketika wudu, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Karena Imam Ahmad bin Hanbal ini seorang muhaddis juga. Dikatakan beliau ini adalah hafal 1 juta hadis, bahkan lebih. Bayangkan 1 juta hadis hafal di luar kepalanya. Beliau ini adalah masih di bawahnya Imam Syafi'i ataupun murid daripada Imam Syafi'i. Kan imam mazhab kita ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama imam yang terkenal nih, maksudnya yang masyhur ya, al-madzhabul arba'ah. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah meninggal dunia tahun 150, Imam Syafi'i lahir
Jadi ini meninggal, ini lahir. Nah, ini ada yang di tengah nih, ya. Siapa ini berarti? Imam Malik. Nah, Imam Malik inilah yang nantinya menjadi gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Nah, Imam Ahmad bin Hambal berguru kepada Imam Syafi'i. Jadi seperti itu. Ya. Ulama-ulama dulu tuh kaitannya sangat erat sekali, walaupun mereka satu guru satu ilmu, tapi ketika mengeluarkan pendapat berbeda-beda, mereka tidak saling ribut. Nggak kayak kita dari dulu sampai sekarang masih ngeributin tarawih yang bener 8 apa 20 ya, 11 apa 23 ya, kagak kelar-kelar itu mah sampai kiamat ya. Maka kita tinggal ngikutin yang mana dah yang kita sudah biasa kerjakan dan orang tua kita ajarkan. Dua-duanya bagus, yang kagak bagus ya yang kagak terawih gara-gara lockdown. Ya, ini para jamaah sekalian. Faminal ahadis hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang ada hadisnya. Salah satunya adalah hadis yang dianggap dhaif itu adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. La wudu'a liman lam yadhkurismallah alaihi. La wudu'a, tidak dianggap wudunya, tidak sah wudunya. Oh, ini padahal di sini bahasanya seperti itu. Tidak sempurna wudunya. Ada yang mengartikan tidak sah wudunya. Liman lam yadhkurismallahi alaih, bagi orang yang tidak menyebut nama Allah di dalam wudunya. Nah, ini yang menjadi dasar. Ya, karena hadisnya dianggap dhaif, jadi di sini artinya bukan tidak sah, tapi tidak sempurna gitu. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu wa rawaina min riwayat Sa'id bin Zaid wa Abi Sa'id wa Aisyah wa Anas bin Malik wa Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhum. Rawainaha kullaha fi Sunan Al-Baihaqi wa ghairuhu wa dha'afaha kullaha Al-Baihaqi wa ghairuhu. Artinya banyak yang meriwayatkan hadis ini, tapi semua menganggap hadis ini adalah hadis yang dhaif. Tapi masih tetap dianjurkan oleh Imam Nawawi tadi di atas. Kenapa? Karena beliaulah orang yang mengatakan bahwa hadis dhaif itu boleh diamalkan asalkan hadis tersebut untuk fadhailul a'mal dan tidak berkaitan untuk sebuah hukum menetapkan hukum. Ya. Jadi hadis dhaif itu boleh digunakan untuk keutamaan amalan-amalan, bukan untuk hukum. Tapi kalau orang-orang yang pahamnya beda kan, gara-gara hadisnya dhaif terus kita kerjain, dianggap bid'ah akhirnya kita. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, ini saudara-saudaraku sekalian berkaitan dengan masalah berwudu, ya. Kemudian nanti itu sekedar mukadimah saja ya, ataupun sekedar prolog. Kalau nanti ada mau tanya jawab silahkan, ya. Kemudian kita lanjut ke masalah apa misalnya itu nanti di saat wudhu itu, kalau kita sudah masuk kepada rukun wudhu ada berapa, apa saja, ya, dan syarat-syarat wudhu itu bagaimana, seperti apa. Nah, itu kayaknya kita nggak perlu saya jabarkan, karena sekali lagi kita pagi hari ini adalah hanya sekedar untuk mengingat-ingat saja. Satu hal yang sering kita lupa dan mungkin masih banyak yang salah dalam praktek ketika niat berwudu. Ada orang niat wudunya itu pada saat dia melakukan buka keran, ya, buka keran.
Ataupun ada yang niat wudhunya itu ketika mau basuh muka dia niat. Padahal ingat definisi niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Ini yang kita garis bawahi. Ya. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi itu niat. Apa sih maksudnya? Qasdu syai' menuju bermaksud melaksanakan sesuatu muqtarinan bi fi'lihi yang berbarengan dengan perbuatan itu, dengan ibadah itu. Contoh, di saat kita niat sholat, di mana kita niatnya? Saat takbiratul ihram kan? Karena takbiratul ihram adalah saat mulainya kita sholat, bukan saat berdiri. Ya, kalau saat berdiri sebelum takbiratul ihram yang kita bilang usolli fardhu subhi rakaata ini, itu mau bukannya niat, ya. Kalau niat itu kan adanya di hati. Kalau mulut adalah untuk membantu hati kita. Makanya nggak ngomong usoli juga langsung hati saja sah tetap. Tapi orang tua kita, guru-guru kita mengajarkan usoli tujuannya supaya sudah diawalin mulut kita nih supaya hati kita ingat gitu, hati kita tahu, baru kita takbir Allah. Nah, ucapan Allah sepanjang Allah sampai bar itu, disitulah kita ucapkan niat gitu. Ya kan? Kalau sholat. Kenapa? Itulah definisi qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Ya. Bermaksud melakukan sesuatu yang bareng dengan pekerjaan itu sendiri. Ya. Bermaksud melakukan sesuatu yang bareng dengan pekerjaannya atau ibadah itu. Jadi niatnya bareng. Nah kalau wudhu, berarti di mana tempatnya? Wudhu itu kan kalau di kitab-kitab fikih itu dijelaskan an-niyat inda ghusli awali juz'im minal wajhi, itu niat. Niat itu adalah ketika awal membasuh wajah. Ya, awal membasuh wajah itu niat. Tempatnya niat ketika wudhu. Jadi jangan kita sambil nadangin air nawaitu raf'al hadasil asghar fardhu lillahi ta'ala. Itu air udah kemana-mana, itu luber. Ya, harusnya apa? Sambil bareng basuh muka. Nawaitu raf'al misalnya, ya. Nawaitu raf'al hadasil asghar fardhu lillahi ta'ala. Di hati ya ngomong tuh, aku niat berwudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Jadi bareng dengan pekerjaannya. Ya, coba kita renungkan, sudah seperti inikah pekerjaan kita? Kalau belum seperti ini berarti niat kita aja udah salah gitu. Karena niat itu punya tempat, ya. Niat punya tempat, niat punya waktu, ada 7 konsep niat itu. Ya, yang berkaitan dengan niat aja kalau kita mau bahas itu ada 7. Kalau di dalam sholat itu niat itu ada 3. Syaratnya niat itu ada 3. Ya, al-qasdu wa ta'yinu wal fardiyati, itu kalau sholat. Ya, al-qasdu ada kata-kata usolli, wal al-qasdu wa ta'yin, ta'yin menentukan sholat apa yang dilaksanakan, apa sholat zuhur, apa sholat asar, itu nggak boleh salah. Ini niat di dalam sholat, ada 3 syaratnya. Terus wal fardiyati, dia harus menyebutkan sholat yang dia lakukan itu adalah sholat wajib. Kalau memang wajib, kalau sholat sunnah, ya sholat sunnah dia sebut. Kalau memang sholatnya fardu kifayah seperti sholat jenazah, maka wajib dia ucapkan fardu kifayah, sholli ala hadzal mayyit arba'at takbiratin fardu kifayatin, kan gitu ya. Jadi itu niat di dalam sholat, syaratnya 3. Kan ada syairnya tuh di dalam kitab-kitab. Ya sa'ili an suruti niyati al-qasdu wa ta'yinu wal fardiyati
Wahai orang yang bertanya kepadaku tentang syaratnya niat, ingatlah bahwa niat itu syaratnya ada 3. Al-qasdu wa ta'yin wal fardiyati. Al-qasdu artinya bermaksud melaksanakan sesuatu. Kalau dalam sholat ucapan niat, aku niat sholat gitu ya. Wa ta'yin menentukan sholat apa, zuhur, subuh, asar, maghrib, isya. Wal fardiyati dia itu harus menentukan ini adalah sholat fardu. Nah berarti selebihnya sunnah gitu. Menyebutkan rokaat sunnah, menyebutkan mustaqbilal kiblati sunnah. Itu berkaitan nih karena kita bahasnya tadi judulnya adalah wudhu dan sholat, jadi seputar itu aja dah. Saya tektok dah. Ya. Nah kembali kalau niat wudhu berarti pada saat kita membasuh muka ya. Pada saat kita membasuh permulaan awal juz'im minal wajhi, nawaitu raf'al hadatsil asghar fardhu lillahi ta'ala. Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tubayyidu wujuha awliyaika wa la tusawwid wajhi bidhulumatika yawma tusawwidu wujuha a'daika. Kan gitu ya. Makanya dikasih doa ya. Makanya dikasih doa ketika doa kita itu sudah hafal, kalau kita artiin insya Allah nanti ya itu juga akan bisa menjadi amalan kita. Saya rasa ya sementara ini berkaitan masalah wudhu dan berkaitan masalah sholat. Mungkin ada saudara-saudara jamaah sekalian yang ingin ditanyakan, saya persilahkan.